Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa fadalahu ala jami'il hayawan bin nutqil lisan wa khalaqa kulli syai'in faqadarhu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bimakarimil ahlaki wal adab wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, tauhid dan ma'rifat, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan ini di tanggal 15 bulan Ramadan ini masih kita diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa kita dengan sempurna. Tentunya harapan kita bersama, apa yang sudah kita lakukan dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 15 ini diterima sebagai amal ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya telah banyak memberikan contoh tauladannya kepada kita semua, tak terkecuali bagaimana sikap kita terbaik dan yang mulia terhadap Al-Quran itu sendiri. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah, bulan Ramadan para ulama mengistilahkan dia sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena di mana-mana begitu masuk bulan suci Ramadan, orang sudah bercita-cita supaya dia bisa menamatkan Al-Quran 1 kali. Ada yang bercita-cita menamatkan Al-Quran 2 kali. Ada yang bercita-cita menamatkan Al-Quran 4 kali. Malahan sampai ada yang bercita-cita mudah-mudahan 1 minggu saya bisa menamatkan Al-Quran 1 kali. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh kita tentunya untuk meraih bagaimana kita bisa menamatkan Al-Quran. Tapi yang intinya bukan seberapa banyak kita menamatkan Al-Quran, seberapa banyak kita membaca Al-Quran, tetapi bagaimana adab dan tata cara kita memperlakukan Al-Quran dan bagaimana adab dan tata cara kita membaca Al-Quran, maka itulah yang paling penting. Sehingga dalam sebuah ungkapan mengatakan berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, malahan Al-Quran itu sendiri yang melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah, ulama berkata dalam sebuah ungkapannya mengatakan, at-tauhidu yujibul iman, faman la imanalah la tauhidalah, wal imanu yujibus syariah, faman la syari'alahu la imanalahu wala tauhidalahu, was syari'atu tujibul adab, faman la adabalahu la syari'alahu wala imanalahu wala tauhidalahu. Artinya adalah tauhid itu wajib dengan iman. Barang siapa yang tidak mempunyai iman, maka orang itu tidak mempunyai tauhid. Iman itu wajib dengan syariat. Barang siapa yang tidak mempunyai syariat, maka orang itu tidak mempunyai iman dan tidak mempunyai tauhid.
Dan syariat itu wajib dengan adab. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka orang itu tidak mempunyai syariat, tidak mempunyai iman, dan tidak mempunyai tauhid. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah. Dalam sebuah syair juga para pujangga pernah berkata, "Zakka kalbaka bil adabi kama tuzakkin naral hatab." Nyalakanlah hatimu itu dengan adab, sebagaimana api itu menyalakan kayu bakar. Itulah saking pentingnya kita mempunyai adab, tata krama, dan sopan santun dimanapun dan kapanpun. Dan perlakuan apa saja yang kita lakukan, maka mestinya kita harus mempunyai adab, sopan, dan tata krama, karena memang itulah sesuatu yang paling tinggi dalam diri kita, itu akhlak. Sehingga pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa tata krama atau adat etika dalam kita membaca Al-Quran. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah, di antara adab dan tata krama kita membaca Al-Quran, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan, salah satunya adalah, yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah semata. Artinya apa? Bahwasanya membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Tujuan khusus kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain yang kita tuju, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, kalau tercampur batin ini dengan hal-hal yang bukan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah berarti tujuan kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah sabdanya mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita ini perlu dengan niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Tetapi sebaliknya, kalau hijrah kita itu karena dunia atau karena perempuan yang kita nikahi, maka hijrah itulah yang kita akan dapatkan. Kalau tujuan kita karena Allah, maka Allah lah yang akan memberikan bantuan dan pahala kepada kita. Tapi kalau tujuan kita dunia, maka dunia itulah yang akan memberikan. Oleh karena itu, para pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah, perlulah kita di dalam tilawatil Quran itu adalah mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam ungkapannya mengatakan, man halasatin niyah kafallahu ta'ala bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang mengikhlaskan niatnya, maka Allah akan mencukupkan apa yang ia perlukan dalam hubungannya sesama manusia. Artinya, kalau memang betul-betul niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan mencukupannya. Kebutuhan apapun, maka Allah akan yang mencukupannya, baik hubungan kita dengan manusia ataupun yang lain. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah rahimahullah. Yang kedua adalah menghadirkan hati. Artinya konsentrasi ketika kita membaca Al-Quran, khusyuk, tenang, sopan. Karena sopan ini akan melahirkan kita akan menjadi memuliakan Al-Quran itu sendiri. Maka tata cara kita duduk di dalam membaca Al-Quran, tata cara kita memegang Al-Quran, tata cara kita menaruh Al-Quran, maka itu akan mempunyai hasil yang baik kalau kita mempunyai sopan dan santun. Kemudian khusyuk. Khusyuk ini artinya adalah memusatkan hati dan pemikiran kita sebagai upaya untuk mengambil hikmah yang terkandung di dalam ayat. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat
yang tentang kesedihan, maka kita berupaya, bagaimana berupaya mungkin supaya kita meneteskan air mata, menangis, sedih. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hazal Quran nazala bihazanin, fa iza qara'tumuhu fabku, fa illam tabku fatabaku. Sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan, maka jika kamu ingin membacanya hendaklah kamu menangis. Jika kamu tidak mampu menangis, maka berusahalah untuk kamu menangis. Begitulah hasilnya kalau kita mempunyai kesopanan, kehusuan di dalam kita membaca Al-Quran. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tilawatil Quran hendaklah kita dalam keadaan suci. Artinya kita di dalam membaca Al-Quran dalam keadaan suci, karena menyentuhnya saja Al-Quran kita harus dalam keadaan suci, apalagi kita dalam membacanya. Makanya oleh karena itu, tatkala kita membaca Al-Quran, maka kita dalam posisi yang suci. Walaupun ada sebahagian para ulama yang mengatakan boleh kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, tetapi itu adalah hukumnya makruh. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah, selanjutnya adalah selain di tempat yang suci, kemudian kita dalam keadaan suci, maka kita dianjurkan adalah tatkala kita membaca Al-Quran, maka harus kita awali dengan isti'azah. Artinya mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Itu yang terpenting, karena sekali lagi apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, karena setiap saat, setiap detik setan itu selalu mengintai kita. Oleh karena itu kita semua, maka tatkala kita membaca Al-Quran, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada godaan setan yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mulai membaca Al-Quran. Itulah adab-adab kita membaca Al-Quran itu. Oleh karena itu, sekali lagi pada para pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah, maka kita semua harus tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita mau tilawatil Quran, maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, mempersiapkan keadaan kita, tempat kita, tata cara kita memperlakukan Al-Quran, bagaimana sebaiknya kita bisa berbicara dengan Al-Quran. Maka itulah yang perlu kita laksanakan. Oleh karena itu, sekali lagi kami berpesan kepada pemirsa Jalan Tengah untuk bagaimana bukan banyaknya Al-Quran yang kita baca, tetapi bagaimana sebaiknya bisa kita memperlakukan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Karena etika ini penting. Walaupun sedikit kita dapat membaca Al-Quran, tapi kita membacanya dengan adab dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan baginda Nabi, maka itu lebih baik ketimbang banyaknya saja kita membaca Al-Quran tetapi tata krama dan adat kita terhadap Al-Quran tidak ada. Mungkin hanya itulah yang mampu kami sampaikan. Terima kasih atas segala kebaikan dan perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.